Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahana Tasya Putri Dias dari kelas XI MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem organ manusia. Sistem pernafasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ-organ yang berperan pada sistem ini adalah 1. Mulut dan hidung. Mulut dan hidung berfungsi sebagai pintu masuk keluar udara ke tubuh. Yang kedua, sinus. Sinus ini berfungsi sebagai ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. 3. Tenggorokan. Tenggorokan ini berfungsi sebagai tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat, trakea. Trakea ini berfungsi sebagai bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Yang kelima, tabung bronkial. Tabung bronkial ini berfungsi sebagai tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Yang keenam, paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai organ yang mengeluarkan oksigen dan memasuk ke seluruh tubuh. Yang ketujuh adalah diafragma. Diafragma ini berfungsi sebagai otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang ke-8, alveoli. Alveoli ini berfungsi sebagai kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-9, bronkeolus. Bronkeolus ini berfungsi sebagai cabang dari bronkial yang mengarahkan ke alveoli. Yang 10 adalah kapiler. Kapiler ini berfungsi sebagai pembuluh darah di dinding alveoli yang menggunakan oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini adalah sistem yang bertugas untuk mengelola dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi ini adalah 1. Organ ginjal. Organ ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah serta mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Yang kedua, organ paru-paru. Organ paru-paru ini berfungsi sebagai untuk mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan nafas. Yang ketiga adalah organ kulit. Organ kulit ini adalah berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dan racun melalui keringat dan berupa sel-sel kulit mati. Yang keempat, organ sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan ini adalah untuk mengeluarkan kotoran dan racun melalui tinja. Yang kelima, organ hati. Organ hati ini berfungsi untuk menyaring darah dan mengumpulkan kotoran dan racun untuk disaring kembali ke organ sistem pencernaan atau ginjal. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Organ-organ yang berperan pada sistem peredaran darah ini adalah 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ, jaringan tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 2, yaitu arteri dan vena. Yang ketiga adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berfungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga berfungsi untuk mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan dikeluarkan dari tubuh. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.